Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat takwa, selamat datang kembali dalam perbincangan kita. Hari ini kita akan menyelami satu ayat yang luar biasa penting dalam Al-Quran. Sebuah ayat yang menjawab salah satu klaim paling berat, paling fundamental yang pernah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan fokus ke surah Al-Baqarah ayat 116. Ayat ini dimulai dengan sebuah kutipan yang jujur saja menggetarkan. Dan mereka berkata, Allah mengambil seorang anak. Misi kita hari ini adalah membongkar gimana caranya Al-Quran dengan argumen yang begitu elegan dan berlapis membantah klaim ini. Dan bukan cuma membantah, tapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Allah. Kita akan merujuk pada tafsir para ulama besar seperti Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Syekh Ibnu Utsaimin untuk membedah ini. Siap ya? Mari kita mulai. Ayatnya berbunyi, وَقَالُوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Dan mereka berkata, Allah mengambil seorang anak, maha suci dia. Sebenarnya miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Pertanyaan pertama yang langsung muncul di benak saya, mereka ini siapa sih? Siapa yang melontarkan tuduhan sebesar ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Menurut para mufassir, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Al-Jauzi dan Al-Qurtubi, kata mereka di sini itu bukan merujuk ke satu kelompok saja. Oh, jadi bukan satu kelompok tunggal ya? Bukan. Ini kata ganti yang mencakup 3 golongan besar pada masa itu. Yang pertama, kaum Yahudi yang mengklaim bahwa Uzair adalah putra Allah. Oke. Kedua, kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih, Isa alaihi salam, adalah putra Allah. Dan yang ketiga? Dan yang ketiga, kaum musyrikin Arab. Mereka meyakini kalau para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Wow, jadi ini bukan cuma jawaban untuk satu kelompok ya? Ini ibarat satu jawaban pamungkas yang langsung menembak 3 tuduhan berbeda sekaligus. Tepat sekali. Ini bukan jawaban parsial, tapi jawaban universal untuk sebuah penyimpangan yang universal juga. Al-Quran menyatukan mereka semua dalam satu kategori mereka yang berkata, karena akar kesalahannya itu sama. Apa itu akar kesalahannya? Mencoba menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oke, dan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimulai dengan satu kata yang sangat pendek, tapi rasanya begitu kuat. Subhanahu, Maha Suci Dia. Rasanya ini bukan sekedar kata tidak, tapi lebih dari itu. Apa sih rahasia di balik kekuatan kata ini? Anda menangkap esensinya. Subhanahu itu adalah sebuah tanzih. Tanzih? Ya, sebuah deklarasi kesucian yang mutlak. Artinya Allah itu jauh, tinggi, dan bersih dari segala sifat kekurangan. Dan memiliki anak, dalam konteks ini, dipandang sebagai sebuah kekurangan baginya. Menarik. Kenapa dianggap kekurangan? Karena konsep anak itu kan menyiratkan beberapa hal yang tidak layak bagi Allah. Seperti kebutuhan untuk melanjutkan keturunan. Betul. Adanya pasangan, proses biologis, kesetaraan esensi antara ayah dan anak. Semua itu ciri makhluk. Rasulullah SAW sendiri menjelaskan makna subhanallah. Itu adalah membersihkan Allah dari segala keburukan. Jadi ini bukan penolakan biasa ya, tapi sebuah pengagungan yang langsung menegaskan betapa berbedanya Allah dari apapun yang bisa kita bayangkan. Persis. Dan disinilah letak kedahsyatannya. Ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anak Adam telah menghinaku. Menghinaku? Iya. Adapun hinaannya kepadaku adalah perkataannya bahwa aku memiliki anak. Maha suci aku dari mengambil seorang istri atau seorang anak. Itu kata yang sangat kuat, menghinaku. Bukan cuma berbuat salah atau keliru, tapi sebuah hinaan. Betul. Ini menunjukkan betapa personal dan seriusnya masalah ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena klaim itu secara fundamental salah memahami hakikatnya ya. Tepat sekali. Dan setelah deklarasi kesucian itu, Al-Quran tidak berhenti. Ia lalu menyajikan argumen logis yang sangat sulit dibantah. Benar. Ayat ini melanjutkan, Ballahum ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Sebenarnya, miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.
Oke, jadi kata pertama subhanahu itu bantahan dari sisi kesucian. Tapi argumen berikutnya ini terasa lebih logis. Gimana ini membantah klaim tadi? Ini adalah argumen berlapis yang sangat indah. Para ulama seperti Ibnu Al-Qayyim membaginya menjadi 2 poin utama. Poin pertama adalah tentang kepemilikan mutlak. Allah menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan bumi adalah miliknya. Lahu ma fis samawat. Memiliknya. Iya, ini hubungan antara pencipta dan ciptaan, pemilik dan milik. Sebentar, ini menarik. Jadi logikanya, status pemilik dan ayah itu saling meniadakan ya? Maksudnya, Ibaratnya, kita kan tidak bisa memiliki anak kita seperti kita memiliki mobil. Anak itu bagian dari kita, setara. Sementara ciptaan itu adalah milik. Jadi, dengan mengatakan semua adalah milikku, Allah menegaskan hubungannya dengan segala sesuatu itu hubungan pemilik dengan yang dimiliki, bukan ayah dengan anak, begitu ya? tepat sekali. Anda merumuskannya dengan sangat baik. Mengatakan Allah punya anak itu justru merendahkannya ke level makhluk. Sebaliknya, Allah menegaskan posisinya sebagai pemilik absolut. Keduanya tidak bisa menyatu. Dan itu membawa kita ke poin kedua dari argumen ini. Yaitu, Ketundukan universal. Ayat ini ditutup dengan kullun lahu qanitun. semua tunduk kepadanya. Tunggu dulu. Semua? Rasanya ini bertentangan dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Banyak sekali manusia yang membangkang, yang tidak taat. Pertanyaan yang sangat krusial. Dan disinilah kedalaman tafsir para ulama itu bersinar. Imam Mujahid, seorang tabi'in besar, memberikan pandangan yang luar biasa. Oke, gimana pandangannya? Beliau menjelaskan bahwa ketundukan atau kunut di sini ada 2 macam. Ada ketundukan karena pilihan, ini yang dilakukan orang beriman. Lalu yang kedua, Nah, yang kedua ini, ketundukan yang bersifat paksa. Ini mencakup semua makhluk, bahkan orang kafir sekalipun. ketundukan yang terpaksa. Maksudnya bagaimana? Imam Mujahid memberi contoh yang sangat puitis. Beliau bilang, ketaatan orang kafir ada pada sujudnya bayangannya kepada Allah, sementara dia sendiri membenci untuk bersujud. Ah, oke. Saya mulai paham. Jadi kunut yang universal ini seperti hukum alam ya? Tepat. Mau seorang ateis paling keras kepala sekalipun, dia tidak bisa memilih untuk tidak tunduk pada hukum gravitasi. Jantungnya tetap berdetak di bawah sebuah sistem yang bukan dia ciptakan. Tubuhnya menua. Itu maksudnya ketundukan yang terpaksa itu. Persis. Para ulama menyebutnya kunut kauni, sebuah ketundukan pada takdir dan sunnatullah yang tak bisa diingkari oleh siapapun. Jadi argumennya menjadi sangat kuat. Sangat kuat. Ayat ini seolah berkata, bagaimana bisa kalian mengklaim seseorang adalah anak Tuhan yang setara dengannya, padahal dia sendiri, seperti semua makhluk lain, adalah hamba yang tunduk total di bawah hukum dan kekuasaanku. Argumen ini benar-benar menghancurkan fondasi klaim mereka dari sisi logika. Kalau kita tarik mundur sedikit, ayat sebelum dan sesudahnya ini sepertinya juga saling menguatkan argumen ini kan ya? Tepat sekali. Ini yang disebut munasabah atau keterkaitan antar ayat yang menunjukkan keagungan struktur Al-Quran. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan alur logis yang cemerlang ini. Gimana alurnya? Ayat 115, ayat sebelumnya, itu menegaskan kekuasaan Allah atas ruang dan tempat. Dia pemilik segala arah, timur dan barat. Oke. Lalu ayat 116, ayat kita hari ini, menegaskan kekuasaannya atas seluruh makhluk di dalam ruang tersebut, bahwa mereka semua miliknya dan tunduk padanya. Lalu ayat 117 datang sebagai pukulan pamungkasnya. Betul. Ayat 117 dimulai dengan Badi'us samawati wal ard. Allah adalah Badi', Apa artinya badio? sang pencipta yang menciptakan dari ketiadaan tanpa ada contoh sebelumnya. Logikanya begini, zat yang mampu menciptakan seluruh alam semesta dari nol, dari ketiadaan absolut, tentu tidak butuh anak. Dan tentu sangat mampu menciptakan manusia seperti Isa alaihi salam tanpa ayah. Tepat. Klaim bahwa Isa alaihi salam harus punya ayah, dan ayahnya adalah Tuhan, menjadi tidak relevan sama sekali di hadapan kekuasaan penciptaan yang tak terbatas ini. Dan ayat 117 itu diakhiri dengan, jika dia menetapkan sesuatu, dia hanya berfirman kepadanya. Jadilah, maka jadilah ia. Kun fayakun. Kun fayakun. Benar. Itu adalah penutup argumen yang sempurna. Penciptaan itu terjadi melalui perintahnya yang mutlak. Bukan melalui proses biologis seperti pada konsep anak. Persis. Ini mengembalikan segala sesuatu ke proporsi yang benar.
Allah sebagai pencipta yang maha kuasa, dan segala selainnya tanpa kecuali sebagai ciptaan yang tunduk. Ini semua pembahasannya mendalam sekali. Sekarang, mari kita tarik ke kehidupan kita sahabat takwa. Apa pelajaran praktis yang bisa kita pegang dari ayat ini? Ada beberapa perenungan yang sangat relevan. Yang pertama, dan paling utama, ayat ini adalah tentang memurnikan tauhid kita. Maksudnya? Mengatakan Allah punya anak, itu kan bentuk syirik. Karena secara tidak langsung kita memproyeksikan kebutuhan makhluk kepadanya. Kebutuhan seperti butuh penerus, butuh teman, butuh dibantu. Betul, manusia butuh semua itu, Allah tidak. Ayat ini mengembalikan kita pada pemahaman bahwa Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya dan sama sekali tidak butuh apapun. Dan Al-Ahad. Dan Al-Ahad, yang Maha Esa dalam segala kesempurnaannya. Jadi ini seperti riset total cara pandang kita terhadap Sang Pencipta. Benar sekali. Membersihkan cara kita berpikir tentang Allah. Ada lagi? Ada. Perenungan kedua adalah tentang dahsyatnya dampak sebuah ucapan. Ada sebuah riwayat menarik dari Ghalib bin Ajrat yang dikutip oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ceritanya bagaimana? Diceritakan bahwa ketika manusia pertama kali mengucapkan kalimat Allah mengambil seorang anak, bumi pun bergetar hebat, dan pepohonan yang tadinya bermanfaat mulai menumbuhkan duri. Wow, itu kisah yang sangat visual. Tapi apakah ini kejadian fisik atau sebuah metafora? Pertanyaan yang bagus. Sebagian ulama memahaminya secara hakiki, tapi sebagian lain melihatnya sebagai gambaran simbolis yang sangat kuat. Simbolis tentang apa? Bahwa ucapan syirik itu secara spiritual menumbuhkan duri dalam kehidupan, merusak harmoni dan mengubah sesuatu yang baik menjadi menyakitkan. Apapun interpretasinya, pesannya sama ya. Jangan pernah meremehkan dampak dari ucapan yang salah tentang Allah. Tepat. Ia punya dampak kosmik. Sebuah pengingat yang kuat. Ada lagi? Ada. Dan yang ketiga ini mungkin yang paling menyentuh dan paling bisa kita renungkan setiap hari. Apa itu? Ini adalah pelajaran tentang kesabaran Allah yang tak terbatas. Ada sebuah hadis agung yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang ia dengar selain Allah." Masya Allah. Beliau melanjutkan, mereka menganggapnya punya anak, namun dia tetap memberi mereka rezeki dan kesehatan. Subhanallah. Hadis ini benar-benar menampar. Kadang kita marah karena hal sepele, dikritik sedikit di media sosial saja sudah panas. Sementara di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar hinaan paling puncak, tuduhan paling berat dari makhluknya. Dan balasannya tetap kasih sayang. Betul. Tetap memberikan oksigen untuk mereka bernapas, makanan untuk mereka makan. Ini benar-benar mengubah perspektif soal kesabaran dan rahmat. Benar. Renungan ini seharusnya membuat kita tenggelam dalam rasa syukur dan kagum atas keluasan rahmatnya yang tak terhingga. Luar biasa. Jadi Al-Baqarah ayat 116 ini bukan sekedar bantahan teologis. Ini adalah sebuah deklarasi agung tentang tauhid, pelajaran logika, dan sumber perenungan tentang sifat-sifat Allah. Tepat. Ia membantah klaim dengan 3 lapis argumen, kesuciannya, kepemilikannya, dan ketundukan universal semua makhluk kepadanya. Dan semua ini diperkuat oleh konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda, sahabat takwa, mari kita renungkan kembali kata konitun itu, ketundukan universal. Setiap detik, bahkan mereka yang paling keras mengingkarinya sekalipun, sedang tunduk pada hukum-hukumnya. Jantung mereka berdetak atas izinnya. Betul, sel-sel tubuh mereka beregenerasi sesuai ketetapannya. Mungkin kebebasan sejati yang kita cari sebagai manusia bukanlah dengan menolak ketundukan, karena itu mustahil. Tapi kebebasan sejati adalah dengan sadar memilih jenis ketundukan yang benar. Maksudnya? Yaitu ketundukan yang penuh cinta dan kesadaran dari seorang hamba kepada Robnya. Bukan sekedar ketundukan terpaksa dari seorang makhluk yang tak punya pilihan lain. Terima kasih sahabat takwa telah menyimak perbincangan kita yang mendalam ini. Semoga mencerahkan dan menambah keyakinan serta ketakwaan kita kepadanya. Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.